Ya, Assalamualaikum. Pagi ini kita akan Ibu akan menampilkan materi tentang keanekaragaman produk olahan hasil perikanan. Jadi kenapa hasil perikanan itu dikatakan layak untuk dijadikan sumber protein maupun dikatakan nilai gizinya tinggi. Jadi kita lihat dari luas perairan Indonesia 2/3 itu merupakan uh, laut ya. Lalu luas lahan yang dibudidayakan sebagai bagian aquaculture adalah sekitar 28 juta hektar. Kemudian produk budidaya ini hampir sekitar 7,4 juta ton. Kita lihat di Bali hampir 230.000 ton. Nah, potensi ini jadi potensi sangat penting bagi perikanan karena perikanan ini merupakan sumber protein mutu tinggi ya. Protein mutu tinggi ini jika kita bandingkan dengan uh, tempe atau bahan sumber protein dari nabati, dikatakan dia menjadi bernilai gizi tinggi ya. Protein mutu tinggi ini karena dia mempunyai asam amino yang cukup lengkap dibanding dari sumber protein yang berasal dari hewani. Maaf, dari nabati. Lalu dia juga punya sumber lemak yang istimewa karena kaya akan omega 3, rendah terhadap lemak jenuh, dan kaya akan mineral vitamin. Karena pasar domestik ini tingkat konsumsi ikan itu meningkat setiap tahun ya, hampir 28 kilo per kapita per tahun. Dia juga menjadi pasokan protein hewani yang tinggi sekitar 60%. Namun ikan ini menjadi ada kendalanya di mana harga ikan dianggap mahal, dan pasukannya perlu dipertimbangkan karena tidak setiap hari selalu tersedia karena tergantung musim ya, angin dan semacamnya. Kemudian jenis permintaan ikan yang biasanya dikonsumsi manusia atau yang diminati itu ada ikan kembung, mujair, lele, patin, tongkol, udang, dan cumi. Dan yang mungkin termasuk yang bernilai tinggi ekspor yaitu seperti ikan tuna, kakap, udang, sarden, dan rumput laut ya. Pasar domestiknya tetap masih konsumsi rumah tangga, hotel, restoran, dan catering, dan industri olahan. Untuk pasar ekspor, jenis permintaan yang biasa diminati oleh eksportir adalah ikan patin, tuna, udang, sidat, dan rumput laut. Tahu sidat? Sidat itu seperti sejenis belut ya, yang tinggi protein. Nah, pengolahan hasil perikanan, ikan dan hasil perikanan lainnya merupakan bahan pangan yang rusak. Untuk itu harus diolah karena dia rusak karena perubahan mikrobiologi seperti slide kita sebelumnya, dan karena perubahan aktivitas enzim. Produksi ikan yang diolah itu hampir mencapai 47%, sisanya biasanya dijual dalam bentuk segar atau diekspor ya. Nah, produksi ikan yang diolah ini yang hampir 47% ini biasanya lebih diminati oleh kaum kita, oleh bangsa kita adalah cara pengolahan yang tradisional ya, lebih dominan ya, karena masyarakat kita kultur budayanya lebih dominan ke tradisional ya. Selanjutnya pengolahan hasil perikanan ini kita bagi, ada yang diolah tradisional, ada yang modern, dan diolah menjadi aneka produk olahan lain. Kalau di pengolahan secara tradisional ini kita bisa lihat apa saja cara pengolahannya, yaitu misalnya penggaraman. Ini ikan apa namanya, apa tuh ikan asin, kemudian dikeringkan. Ini kan juga ikan asin, kemudian dipindang, pengasapan, dan fermentasi. Contohnya terasi ya. Lalu pengolahan modern ini ada pengalengan, ada pembekuan. Biasanya ini kan sudah importir dan eksportir ya kelasnya, dan ikan yang dikalengkan juga
termasuk yang bernilai ekonomis tinggi seperti tuna misalnya gitu contohnya. Lalu apa saja aneka olahan produk dari ikan? Ada sosis, nugget, ada bakso, abon, dan macam-macam produk lainnya. Ikan juga selama diolah juga punya produk samping, ada tepung ikan ya. Biasanya tepung ikan ini digunakan lebih lanjut biasanya untuk industri pakan ikan. Lalu ada silase, ada minyak ikan, ada produksi gelatin ya, ada produksi kitosan dan semacamnya. Nah, untuk produk-produk fermentasi kenapa dia diminati? Di samping memang sudah habit ya, lalu juga produk fermentasi ini termasuk produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, nilai gizi tinggi. Jadi biasanya produk fermentasi ini terjadi karena perubahan protein. Jadi dalam ikan itu kan tinggi protein. Disebut makromolekul. Selain protein juga ada karbo dan ada lemak. Jadi untuk ikan itu lebih banyak protein. Protein ini dirombak menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana, jadi seperti asam amino ya. Kemudian produk lebih lanjutnya itu akan menghasilkan senyawa pembentuk cita rasa, sehingga produk-produk fermentasi ini mempunyai aroma yang lebih diminati, gitu ya. Apa saja produknya? Ada kecap ikan, ada peda, ada bekasang, terasi, dan petis ikan contohnya. Lalu jika kita lihat secara umum ya, bagaimana cara produksi kecap ikan. Jadi terlihat di slide bahwa ikan dicuci atau disortasi dulu ya, mana yang kurang baik dan mana yang tidak baik begitu ya. Ikan yang segar dan ikan yang kurang baik begitu nanti dipisahkan. Padahal sebenarnya secara di lapangan itu semua ikan yang berjenis jarang disortasi ya. Jadi semua ikan itu dijadikan bahan baku. Nah, ya nggak mau rugi lah ya si produsennya. Selanjutnya ikan ini ditambahkan gula dan garam dengan konsentrasi tertentu. Selanjutnya difermentasi, ditutup difermentasi. Selanjutnya ikan kan akan mengeluarkan cairan ya. Cairan ini diambil dengan cara dipisahkan antara padatan dan cairan. Jadi nanti ampas ikan atau badan ikan yang sudah tidak ada lagi cairannya itu dijadikan ampas, dijadikan tepung ikan biasanya, dan cairannya dijadikan kecap. Dengan kemudian yang ada di pasaran kita peroleh itu biasanya sudah diolah lagi. Kecap ikan yang hasil saringan ini ditambahkan bermacam-macam formulasi yang dimiliki oleh si produsen gitu ya. Kemudian produk fermentasi lain seperti terasi. Ini biasanya yang berkualitas baik itu dari udang kecil atau udang rebon ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa produsen yang juga memproduksi terasi ini dari ikan ya. Jadi ikan lucah ya namanya ya. Kemudian dicuci, dijemur dulu. Selanjutnya dihancurkan, ditumbuk gitu, lalu dikasih garam. Nah, setelah dikasih garam, kemudian dibuat gumpal-gumpal, lalu dilakukan penjemuran lagi, dihancurkan, kemudian pengumpulan lagi, dibungkus ya di pembungkusan begitu. Dari setelah pembungkusan, lalu di dalam pembungkusan ini nanti si terasi ini atau si udang tadi yang sudah hancur itu dilakukan fermentasi selama paling lama 4 minggu. Biasanya kan hasil terasi yang kita peroleh di pasar itu kan kualitasnya macam-macam ya. Ada yang baru difermentasi seminggu, ada yang 4 minggu. Jadi kalau udah 4 minggu itu biasanya aromanya sudah muncul, aroma terasi yang membuat kita menjadi ketagihan dimakannya ya. Lalu bakso. Ini bakso biasa dipisahkan antara daging ya, daging ikan dan tulang maupun kulit ya.
Kalau kalian tahu, daging ikan ini kan yang diambil adalah yang berwarna putih. Biasanya ikannya berwarna putih, jadi ikan tuna nggak mungkin dibuat bakso ya, karena dagingnya warna coklat. Biasanya ikan yang dibuat bakso itu ikan yang berdaging putih, seperti ikan ekor kuning gitu, ikan tenggiri. Kalau tenggiri mah mahal ya. Jadi biasanya namanya juga produsen pintar-pintar mencari ikan yang berdaging putih. Lalu dihaluskan daging ikannya, kemudian dicampur dengan bumbu, biasanya tapioka, ada STTP dan semacamnya, kemudian dibentuk bulatan, direbus dan jadi bakso. Ini contoh nugget dan sosis ya. Jadi ikan juga bisa dibuat nugget atau sosis. Dari bisa bentuk finger, bisa bentuk lempengan.